Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Sucipto Abu Yahya channel YouTube yang saya hormati, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Kita kembali kepada kitab Dalilur Rasyid ila Mutunil Aqidah wa Tauhid. Kita lanjutkan setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas awal kalimat dari Ushul Sunnah lil Humaidi. Kata beliau, qala hadatsana Bishr bin Musa qala hadatsana al-Humaidi qala as-sunnah indana as-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadar khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Sunnah bagi kita adalah seseorang mengimani takdir, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan mengetahui bahwa apa yang ditetapkannya tidak mungkin meleset darinya. Wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang tidak ditetapkan untuknya tidak mungkin akan menimpanya. Wa anna dzalika kullahu qada'un minallah, itu semuanya adalah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada potongan kalimat berikutnya. Beliau rahimahullah taala mengatakan, wa annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wala yanfa'u qaulun illa bi'amal wala amalun wa qaulun illa binniyah wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Artinya bahwa iman adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, tidak bermanfaat ucapan kecuali diamalkan, kecuali dengan amalan. Dan tidak pula amal dan ucapan bermanfaat kecuali dengan niat. Dan tidak pula bermanfaat ucapan, amalan dan niat kecuali sesuai dengan sunnah. Pada potongan pertama, wa annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, ini adalah salah satu ta'rif atau definisi dari iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, ada ungkapan lain yang mirip dengan ini, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Intinya melibatkan antara hati, lisan, dan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'isah. Ini sama ya. Sebagaimana ungkapan di kitab Ushul Sunnah ini, yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ucapan ada dua. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Begitu pula amalan. Amalan ada dua, amalan hati dan amalan anggota badan. Bagaimana contoh dari ucapan hati? Apa maknanya? Maka makna dari ucapan hati adalah keyakinan hati. Adapun amalan hati adalah gerakannya dan tekadnya. Kita ambil misal salat ya. Ketika kita mengetahui salat, maka keyakinan akan kewajibannya, keyakinan akan fungsi salat sebagai tiang Islam, maka ini adalah ucapannya, ya, ucapan hati. Adapun ketika kita bertekad untuk mengamalkan salat, maka ini adalah amalan hati. Adapun ucapan lisan adalah semua ucapan yang baik, semua zikir yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asas agama ini seluruhnya harus diucapkan dengan syahadatain ya.
harus diawali dengan ucapan syahadatain bagi orang yang belum masuk Islam. Tidaklah dikatakan orang masuk Islam kecuali dengan mengucapkan dua syahadat ini. Dia mengucapkan dengan kesadarannya dan mengetahui maknanya. Lalu setelah itu diikuti oleh zikir-zikir yang disyariatkan, semisal tasbih, kemudian tahlil. Tasbih itu subhanallah, tahlil itu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau dengan redaksi yang semisal. Wa takbir, yaitu ucapan Allahu akbar. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan lain-lain yang melibatkan ucapan lisan. Kemudian amalan anggota badan ini adalah jelas, ya. Kita paham gerakan sholat, kemudian zakat dan seterusnya. Maka dari sini jelaslah bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Akan tetapi di sini ada perincian. Nah, perincian, ada amalan yang apabila ditinggalkan, orang yang meninggalkannya itu keluar dari milah dan menafikan keimanan secara menyeluruh. Semisal dia enggan mengucapkan syahadat bagi orang yang orang yang belum masuk Islam. Kemudian meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan sholat karena merasa tidak wajib, ya. Ini juga termasuk amalan yang apabila ditinggalkan keluar dari agama Islam. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, karena meremehkannya, tetapi dia masih meyakini kewajibannya, maka ini bukan termasuk orang yang bila ditinggalkan amalan dia keluar dari Islam. Adapun jenis kedua, amalan yang apabila ditinggalkan maka dia jatuh pada kefasikan, yang menafikan kesempurnaan imannya dan menafikan seluruh kesempurnaan rukun Islamnya. Misal dia meninggalkan zakat, tidak berpuasa Ramadan, tidak berhaji padahal dia sudah mampu. Maka ini selama dia tidak bersikap juhud, yaitu menolak kewajibannya, maka ketika dia meninggalkannya dia jatuh kepada kefasikan, tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah apa yang bila ditinggalkan, ya, menafikan kesempurnaan iman dari sisi yang mustahab, ya. Ma tarakahu yunafil kamal al mustahab, ya. Tidak sebagaimana yang kedua tadi. Kedua tadi adalah meninggalkan hal-hal yang wajib, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tetapi bila ditinggalkan dia jatuh kepada kefasikan. Adapun yang ketiga ini dia terluput dari berbagai keutamaan karena meninggalkan hal-hal yang mustahab, ya. Semisal dia meninggalkan hal-hal yang mustahab dari hal-hal yang sunnah, maka dia hanya terluput dari hal tersebut, tidak sampai jatuh kepada sikap fasik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bawakan, kurang lebih 9 menit pertama. Adapun kalimat setelahnya karena suara ana sudah mulai serak-serak kering, sehingga kita lanjutkan kalimat berikutnya, yaitu wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, pada liqa setelahnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.